Oke, selamat datang di podcast Share Our Story. Halo teman-teman sobat sekitar, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalaman-pengalaman dan praktik baik orang-orang yang punya expert di bidang tertentu atau pengalaman-pengalaman yang juga bisa di-sharing sama kita semua untuk dipelajari dan jadi praktik baik buat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, saya Manik dari IYCTC dan bersama dengan teman-teman saya ada... Saya Bella dari CISD, Center for Indonesia Strategic Development Initiatives. Dan? Halo, aku Dila dari PKJS UI. Oke, jadi kita bertiga akan jadi host dalam kegiatan hari ini. Tapi kita nggak sendirian, teman-teman. Dari hari ini kita juga kedatangan sobat sekitar yang seorang ahli financial planner gitu ya. Tapi dia juga banyak bicara soal parenting, yaitu adalah Teh Ica. Halo Teh Ica. Halo, aku Anissa Steviani, Certified Financial Planner dan Content Creator. Oke, luar biasa ya. Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin soal pengalaman-pengalaman Teh Ica gitu ya. Menjadi content creator, kemudian juga yang isu-isunya tentang parenting, isu-isu tentang keuangan dan lain sebagainya yang akan kita rundingkan di sini bareng-bareng. Tapi nggak cuma ngobrol ya. Kita nggak cuma ngobrol teman-teman. Kita juga bakalan main Monopoly. Nah, lihat nih Monopoly. Udah pada tahu kan Monopoly? Uangnya beneran nggak, Manik? Kalau nggak beneran aku nggak ikutan. Uangnya sayangnya masih bohongan ya. Oke. Gitu. Ya dan alhamdulillahnya teman-teman BBM kita nggak di Monopoly ya. Jadi yang oplosan kemarin kita dapat pilihan yang lain. Nggak ikutan deh. Ups, oke. Jadi di Monopoly ini kita bakalan main. Ini agak beda Monopoly-nya. Jadi nggak ada yang di penjara karena nggak ada yang korupsi. Jadi hari ini kita bakalan bed rest aja. Kalau misalnya yang bed rest itu kita harus dapat dadunya ini kembar ya angkanya, Iya, sama lah ya. biar Monopoly. bebas. Takutnya Gen Alpha belum pada tahu nih main Monopoly kayak gimana ya. Jadi kita harus jelaskan. Adik-adik. Nah, adik-adik. Terus nanti di semua angka-angkanya ini tuh akan ada nomornya. Ada nomornya, terus kalian bisa lihat ini dapat uang kah, harus bayar kah, sama lah ya kayak Monopoly pada biasanya. Terus juga ini ada dua kartu. Ada kartu kesempatan dan ada kartu kejutan. Ini masing-masing ini ada kejutan dan ada kesempatannya. Jadi kalau yang kesempatan kita jawab pertanyaan-pertanyaan gitu, bisa dapat hadiah juga. Ya, semoga hadiahnya bisa dicairkan ya. Sesuai harapan ya. Kita minta sama panitia nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi selain ngobrol kita bakalan main games. Ya. Dimana diselingi main Monopoly ini kita bakalan ngobrol-ngobrol. Ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita dapat THR, teman-teman, untuk memulai Monopoly ini sebesar 3 juta rupiah. Alhamdulillah. Luar biasa. Kecil banget tapi ya, Teh. Daerah beda ya. Enggak, soalnya dengan UMR. DKI aja nggak kenal. Sampai setengahnya kayaknya. Bener. Mungkin ya masih DKI tahun 2017. Ini rupiah apa dolar? Oh, betul. Tahun 2017. Rupiah. Iya. Oh, iya. 3 juta rupiah. Ya, boleh. Teh Yanti. Ini dia THR kita. Di seal. Luar biasa ya di seal ya. Di seal, Ini kita bagi-bagi oke. ya, ini dari HR. Ada acaranya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Thank you, Nah, kita dapat THR sebesar 3 juta rupiah. Nah, ini adalah modal kita. Oke. Ya, modal kita Oke. di Monopoly ini. Oke, boleh Jadi, dibuka nih. harus dijaga uangnya. Boleh. Sambil buka dulu ya. Nah, teman-teman. Takutnya nggak 3 juta. Oh, benar, boleh dihitung. Segala hal kan biasanya harus suka diperhitungkan ada yang negara ini tilep-tilep ya. ya. Tilep-tilep. Nah, Lucu banget lagi Baru Ini uang mainan ya, guys nih, ya. Ya, ini Silakan uang bisa mainan dicek. Ini uang mainan. Oke, jangan tangkap saya. Nah, ini nggak akan saya jajanin juga. Oke, nanti kita bakalan main. Kita pilih kali ya warna-warnanya. Ini tidak mencerminkan partai. Jadi cuman warna aja. Silakan Oke. dipilih. Mau warna apa? Aku merah deh. Merah, boleh. Mencerminkan partai juga nggak apa-apa. Aku hijau deh. Hijau segar. Hijau segar, Oke. silakan. Kak Dila mau yang mana? Aku kuning boleh. ya, aku biru ya. Oke, cocok nih. Mm-mm. Ya, ada partainya juga boleh lah. Sorry, terserah. saya oposisi di sini. Oh, posisi. Oke. Kas. Oke. Aduh. Jadi kita akan main siapa dulu ya? Bentar. Ada yang belum paham permainannya? Kayaknya kamu yang belum paham. Saya ya, saya takut Aku salah. meragukan kamu yang tidak paham. Tapi aman lah ya, Sambil pokoknya ambil.
Kita bakalan sambil ngobrol-ngobrol lah ya. Iya. Sambil nanti kita main monopoli, nanti kita tanya-tanya Teh Ica boleh ya? Boleh, boleh, Oke. boleh. Oke, siapa yang mau Dila aja antar jadi. adu pertama? Oh, boleh dari sana ya. Silakan, Kita dari muter, aku ya. silakan. Gila. Empat. Mana tadi nih? Kuning. Tuh, gimana? 3, 4. Wih, langsung menang giveaway. giveaway. Rp50.000. Wah. Wow. Permulaan yang bagus ya. Keren banget ya. Afiliator ya, Kak? Oke. Oke. Sok. Boleh silakan ya. Kak Bella. Wow, Idih, banyak ini ada apa ini? banget kita lihat-lihat. Apa ini? Bisa dihitung nggak? 12. 12 ya. Nih, ya ini. Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, Seru. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Oke, deg-degan. Ada pertanyaan. Oke. Ini buat aku kan berarti pertanyaan. Betul, pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa tarif cukai harus naik dan dampaknya buat ekonomi masyarakat prasejahtera? Harus banget naik supaya harga rokok makin mahal, gitu. Karena kalau harga rokok kita masih murah terus, orang-orang masih gampang kan ngebelinya, termasuk anak-anak. Sekarang itu tarif cukai kita yang kemarin kan nggak naik nih. Terus abis itu kita masih banyak nih harga rokok di pasaran masih ada yang belasan ribu gitu kan. Jadi supaya mencegah orang terutama yang masih muda ini mulai ngerokok, jadi harus naikin memang tarif cukainya. Selain itu juga bagus untuk pemasukan negara ya, karena tarif cukai ini kan masuknya ke kas negara juga gitu. Terus dampaknya buat ekonomi masyarakat prasejahtera apa? Nah ini banyak hal sih ya, nanti mungkin Mbak Ica bisa nambahin. Tapi bagi dua nggak Bang? Kayaknya bener-bener ya. Hitungannya beda. Boleh lah nanti kita. Buat ekonomi masyarakat prasejahtera yang jelas mereka bisa mengurangi pengeluarannya untuk untuk membeli rokok ini bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk keluarganya dan juga diri sendirinya. Misalnya kayak makan makanan, kebutuhan pokok, kayak gitu kan, untuk pendidikan. Nah terus selain itu juga karena keuangan mereka terbatas, mereka akan berpikir untuk berhenti merokok kan, gitu, atau mengurangi konsumsinya, konsumsi rokoknya. Jadi mereka makin sehat, makin sejahtera, kayak gitu. Wow. Iya. Bener nggak? Ini Kak Ica mau jawab juga, saya minta tambahan berarti. Tambahan apa? Ini 200.000, ini 100.000, 100.000. Lagi dua. Kita bagi 100.000. Ya boleh, gimana Oke, Teh Ica? Kayaknya pernah bikin konten ini juga nih. Iya. Benar. Jadi aku pernah bikin konten tentang gimana orang Indonesia itu kalau dari kalangan bawah itu justru lebih banyak pakai uangnya untuk beli rokok daripada beli bahan pokok gitu kan. Jadi mereka nggak beli telur, mereka nggak beli sayur-sayuran buat anaknya karena mendingan beli rokok aja. Gitu. Jadinya anak dari keluarga prasejahtera itu lebih mungkin stunting kalau keluarganya atau orang tuanya tuh merokok. Nah, tapi pertanyaannya kan kenapa tarif cukainya harus naik? Apakah akan secara langsung berefek? Menurut aku ini cuma salah satunya aja, tapi masalahnya lebih kompleks daripada ini sih, daripada sekedar menaikkan cukai. Bisa jadi iya tadi yang kamu bilang, kalau makin mahal memang jadi lebih susah diakses, tapi bisa jadi juga mereka malah mengakses yang tidak bercukai. Iya kan? Itu diskusi menarik nih. Iya, menarik, itu menarik diskusi banget. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar kalau rokoknya makin mahal mereka jadi mau tidak membeli rokok? Atau enggak kayak ya udah, ini kan tetap gue yang kerja, gue yang beli rokok, kenapa gue harus ngasih makan anak gitu. Si sisi itunya masih ada. Dan yang terakhir yang paling sedih dari postingan aku itu adalah ada cerita yang bilang karena bagaimanapun si rokok ini adalah satu-satunya hiburan mereka. Iya, itu jadi hiburan, jadi kayak salah satu eskapisme dari stres segala macam. Nggak tahu caranya bermeditasi, ya kan? Nggak tahu caranya mindful, ya dengan cara merokok itu yang paling gampang. Jadi memang harus naik, harus, tapi kayaknya kalau untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat prasejahtera masih banyak banget PR negara sih. Jadi bukan satu-satunya Bukan kan? satu-satunya gitu. Karena berarti negara tidak berhasil ya memberikan akses ekonomi yang lebih baik. Kayak Iya misalnya dong. CSN. Memang tidak berhasil memberikan akses kesehatan, pendidikan, Betul, ekonomi. betul. Belum berhasil sampai sekarang. Yang CSN gagal diangkat,
itu hari ini juga ya berarti Gimana, termasuk gimana? ada ASN yang Oh, nggak jadi datang. Itu bikin tambah stres kan? Stres lagi. Iya, iya, itu Saya memang hanya itu melempar konteks pemantik-pemantik lain. saja. Bisa panjang saya Betul ngomong ya. gitu ya. Dia kalau ada yang ditangkap silahkan bertiga ini aja. Saya pertanyaannya aja. Baik. Kamu nggak aku kasih ya, kamu nggak aku bagi Oh ya. iya. Dapat, selesai bagi sampai 100. Tinggi Widih. 100 uang kita kayak gitu. Ini keren ya, ngomongin soal tadi cukai-cukai ini sekalian aja kita juga ada Kak Dila dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia. Tadi kan sempat dibahas soal apa namanya? Stunting dong, stunting Dila. gitu Iya, ya. Juga penasaran. rokok ilegal tuh gimana sebenarnya Kak kalau dari hasil risetnya? Iya benar. Kenapa sebenarnya stunting itu secara nggak langsung ya menjadi akibat dari konsumsi rokok di keluarga itu sendiri. Jadi memang dari shifting konsumsi yang seharusnya untuk membeli kebutuhan pokok itu sama kepala keluarganya malah dibelikan untuk rokok gitu, sehingga ya asupan nutrisi untuk anak gitu kan jadi berkurang gitu. Dan sebenarnya bukan asupan untuk anaknya itu sendiri sih, dari mulai ibunya hamil pun kalau dia nggak diberikan nutrisi yang cukup, yang baik, itu kan akan berdampak juga ya sama janin yang nanti akan lahir gitu, yang akan memicu juga terjadinya stunting gitu. Jadi memang perilaku merokok ini ya ada kaitannya secara nggak langsung sama stunting dengan adanya shifting konsumsi tadi. Wow, nice ya. Kayaknya sesuai juga sama kontennya Teh Ica. Kan aku memang mengutip Parenting. risetnya Dila. Betul. Iya. Jadi ini kalau soal usia menyiapkan kelahiran anak itu bukan cuma tugas ibunya, Betul. tapi juga bapaknya gitu ya. Peran bapaknya, walaupun bapaknya nggak mengandung dan melahirkan, tapi kan sistem support utama untuk Benar. istri kan dari suaminya ya, kata Ica. Terutama kalau di keluarga prasejahtera biasanya kan yang bekerja nih hanya ayahnya. Kenapa yang bekerja hanya ayahnya? Bukan ibunya nggak mau bekerja, tapi ketika punya anak, apalagi misalnya udah anak kedua gitu ya, bingung anak yang pertama mau titipkan siapa kalau ibunya kerja. Jadi otomatis ya ayah ini kan menjadi satu-satunya pencari nafkah utama nih. Secara otomatis memang dia support utama untuk ibu bisa sehat di kehamilannya, sehingga anaknya nanti lahir dengan sehat, kemudian juga dikasih gizi yang baik. Si ayah ini emang bentuknya terdengarnya hanya support uang aja, tapi kan kalau ternyata secara keuangan aja dia nggak bisa bikin prioritas, iya kacau kemana-mana gitu. Oke, ingat ya prioritasnya. Iya. Ingat prioritasnya, bukan rokok prioritasnya, tapi bahan pokok. Oke, Teh Ica, kita lanjutkan lagi. Aku 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, kejutan. Apa nih kejutannya? Rahasia. Ya nggak ngerti lagi. PP 28/2024 mewajibkan standarisasi kemasan rokok. Apakah aturan ini benar-benar akan mengurangi pendapatan pedagang seperti yang diklaim industri rokok di media? Aku nggak tahu PP-nya detail apa ya, Ya, tapi cuman menurut aku nggak ada hubungannya nih si kemasan sama orang jadi nggak beli rokok, apalagi mengurangi pendapatan pedagang. Karena orang belinya ketengan. Siapa sih yang mampu beli satu box gitu ya. sampai Betul, melihat gambarnya? Kayaknya enggak deh, orang belinya kan penghasilannya harian, belinya ya ketengan gitu. Jadi menurut aku tidak akan mengurangi pendapatan dan tidak akan mengurangi orang beli rokok sih. Jadi apa pentingnya PP ini? Dia bisa Penting. jawab? Penting. Penting ya, coba jelasin. Coba kayaknya Manik nih. Ya, Oke. coba. Nanti ya. Jadi, Mau oke, pegang? betul, boleh dipegang. Nah, ini dia memang PP 28/2024 ini adalah salah satu terobosan kebijakan yang seharusnya bisa kita manfaatkan supaya satu tadi, kalau kita ada standarisasi kemasan, betul memang kayaknya nggak akan berdampak langsung sama industri rokoknya gitu. Tapi ini adalah salah satu alasan paling dasar untuk memberikan informasi kepada konsumen, gitu kan. Kalau misalnya kita melakukan standarisasi, artinya masyarakat bisa punya edukasi. Paling dasar aja deh. Kalau kita lihat ada makanan kemasan gitu ya, pasti ada angka kecukupan gizi. Nah, rokok nggak ada angka kecukupan gizinya. Oke. Apa yang harus bikin dia memberikan informasi kepada masyarakat? Yaitu adalah standarisasi kemasan, yaitu berupa pictorial health warning atau standarisasi kemasan bergambar atau peringatan kesehatan bergambar, di mana di situ dikasih tahu bahwa ya rokok ini menyebabkan A, B, C, D, segala macam. Oke. Kenapa? Tugasnya adalah supaya orang-orang yang merokok itu adalah mereka yang memang sadar. Nah, ini kan yang sering kali terjadi. Yang sering terjadi adalah tadi belinya ketengan. Jadi orang-orang ini tuh nggak tahu bahwa yang mereka beli ini adalah produk yang berbahaya, produk yang bisa ya bikin mereka mati gitu dalam tanda kutip gitu. Jadi sekali lagi standarisasi kemasan ini penting, tapi bukan berarti pendapatan industri rokok itu akan berkurang. Oke. Toh mereka kan masih bisa jualan di mana-mana gitu ya. Tujuan
dasar dari pengendalian ini adalah ya tadi pengendalian. Kita kan nggak mau ada anak-anak bisa beli rokok ketengan, ya nggak bisa beli rokok ketengan di mana-mana. Kita nggak mau ada orang nggak sadar bahwa rokok yang mereka beli itu sebenarnya punya dampak buruk loh buat kehidupan mereka. Nah itu yang sebenarnya adalah hak konsumen untuk mengetahui hal tersebut. Tapi kan tulisannya bahaya rokok itu bukan udah lama banget ya? Udah lama. Nah, jadi di standarisasi kemasan rokok ini di PP 28 itu dia ada perubahan. Tadinya standarisasi kemasan itu ada peringatan kesehatan Iya, bergambar, tahu kan yang gambar paru-paru rusak segala macam. Tadinya itu cuma 40%. Cuma 40% dari kecil. Terus ditambah lagi ditutup sama pita cukai. Nah, jadi ini nggak kelihatan ini paru-paru atau apa nih ya kayaknya. Takutnya dikira parunya sapi gitu. Nah, jadi kita butuh memperbesar ini supaya orang ngelihat lebih jelas. Di yang 2024 ini yang 2024 ini jadi lebih besar, jadi 50%. besar. Meskipun pengennya ya lebih besar lagi dari situ. Karena di Semuanya negara-negara gitu. lain, iya, kalau di negara lain bahkan udah 90%. plain packaging. Oh gitu. Betul, udah 90%, terus udah plain packaging, udah benar-benar gak ada brandnya, warnanya udah polosan. Jadi memang itu adalah cara untuk kita bisa mengendalikan konsumsi. Itu ya. Jadi mengendalikan konsumsi, bukan semata-mata ngambil hajat hidup orang, tapi kita sama-sama tahu ini kan berbahaya gitu. Jadi dia harus dikendalikan. Sebenarnya TC ini sebenarnya unsur standarisasi ini yang penting juga. Suka ngeliat kalau sekarang kan rokok masih ada warna-warna ya, terus namanya mereknya macam-macam, logo, terus abis itu fontnya ya, font tulisannya, teksnya tuh macam-macam gitu warnanya, terus ada ngomong juga apa light lah, apalah kayak gitu. Nah itu tuh akan ditiadakan. Jadi warnanya itu akan distandarisasi jadi warna yang kayak nggak menarik gitu lah. Jadi kayak apapun brandnya, warnanya sama semua. Warnanya sama. Nulis brand masih bisa. Tapi Logo fontnya mungkin masih distandarisasi bisa. juga. Yes. Itu bikin kayak orang makin nggak menarik. Sebenarnya kita pengen ya gitu tadi perokok pemula jadi tidak tertarik ya untuk ngambil itu. Saya perokok pemulanya dari SD masa? Itu dia. Karena tadi masih bisa beli kemasan, masih bisa beli Ketengan ketengan. juga. Untungnya di PP ini juga kita udah ada larangan nggak boleh dijual ketengan. Betul. Jadi udah nggak. Ini udah lama 2024. Iya, tapi memang baru akan implementasi. Ya, kita tahu kan. Apa tuh? Apa yang saya tahu? Saya tidak tahu apa-apa. Oke. Menarik. Oke, ya. Jadi cukup mengejutkan pertanyaan. Cukup bisa jadi konten. Bisa sih digali. Oke. Oke, berarti kamu. Aku ya? Oke, boleh. Bismillah. Semoga nggak 3 periode. Sorry. 8. Agak nyampe itu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, bayar nih kayaknya. Hah, ini Apa tuh? Patungan Jumat Berkah. semuanya Bayar. apa? Saya doang. Pengeluaran wajib. Kamu Ya harus Allah. patungan. Insya Allah ya, ini kan Jumat Ini kan berkah ya. Bayar ke kita kan ya? Ke bank Ke bank. lagi, ke bank. Bayarnya ke bank. Kalau Jumat berkah nggak apa-apa. Memotong pajak kalau sumbangan keagamaan. Betul, keagamaan nggak apa-apa. Ya Ya. nggak apa-apa. Yang apa-apa ya. Ya nggak apa-apa banyak nih, kayaknya cukup Ada apa-apa nih. banyak. Potongan-potongan yang hilang uangnya kemana? Ya, saya relakan insya Allah berkah. Amin. Amin. Barokah. Oke. Gila. Oke, aku lagi. Mana ya? Oh, mencari apa Dila? Iya, dia langsung mengatur Bisa strategi. nembak langsung Dia angkanya nih. mulai lagi nih. 4 4. lagi. 1, 2, 3, 4. Iya. Sama nyumbang. Karena Jumat berkah juga. Insya Allah jadi Berapa Pak? Membersihkan 50.000. hartamu Dila. bersihkan. Ya gimana nih Kak? harta. Nih kalau yang begini-begini kan Iya betul. secara apa namanya persentase dalam manajemen keuangan Oh, kita maunya perlu dikasih ya. persentase pasti biar cepet, biar gampang, biar nggak usah mikir ya kan. Tapi kan nggak ada dong. Semua orang pasti punya prioritas masing-masing, apalagi di bulan Ramadan kayak gini ya. Yap. Mau kasih berapa, asalkan dibikin budgetnya. Karena kalau nggak dibikin budgetnya, perkara sedekah, perkara ngasih orang di bulan Ramadan tuh biasanya orang tuh cenderung lebih ekstra. Jor-joran. Jor-joran. gitu ya. Benar-benar. Padahal kan gajinya sama. Iya. Iya kan? Makanya kalau emang ada niatan pengen sedekah lebih banyak, pengen apa wakaf lebih banyak, pengen pokoknya pengen beribadah yang mengeluarkan uang lebih banyak gitu ya berarti risikonya harus disiapin selama 1 tahun. Ada tuh beberapa temenku yang setahun nabung biar nanti di Ramadan bisa
sedekah. Oh, wow. iya, Sedekah iya, subuh iya. setiap hari gitu. Nice. Oh iya, atau bisa juga kayak yang tadinya alokasi kita buat belanja-belanja bisa dipotong buat kesedekahnya itu ya alokasinya. Bisa, oh itu kan berpuasa sebenarnya ya Dila, karena pada akhirnya nih orang Ramadan gini belanjanya banyak banget. Justru itu juga Jajannya ya. lebih banyak. Iya, Itu iya. juga kalau memang mau ya berarti disiapin juga ada budget ekstra gitu. Plus jangan belanjanya rokok ya. Itu dia. Kali ya. Itu bukan belanja lagi tuh berarti ya. Tapi Kalau kalau- Dit, silakan. Kapan? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Wah, Gaji. gaji. Nggak ada tanggal apa ini? Nggak ada gaji lagi kan. Aman juga kan? Nggak dapat gaji ya? Enggak. Nggak dapat gaji. gaji. Enggak. Ngomongin tentang gaji, ya mau nanya sama Teh Ica, baiknya itu ketika dapat gaji nih ya kita, apa sih yang harusnya kita lakukan biar nggak langsung impulsif gitu kali ya? Dapet. Kayak payday Gitu ya. ya. Biasanya kayak gitu. Promo Itu di mending mana-mana soalnya pasti hari gaji. Betul, itu mending banget dapat gaji hilang. Banyak banget yang gajinya belum datang, Iya. udah ngutang duluan. Wow. Oh 2 hari lagi gajian, kita Oh. bayar pakai kartu kredit aja. Bisa Oh dulu. seminggu lagi gajian kita pakai paylater dulu aja. Nah iya. itu yang jangan sampai. Jadi gaji itu idealnya kamu udah punya alokasi nih buat apa aja dari gaji itu sekian persen. Persentasenya masing-masing ya, nggak akan sama buat setiap orang. Sekian persen buat transport, buat bayar kos, buat makan siang atau sekarang buat buka puasa misalnya. Buat apa aja tuh harus sedetail-detailnya supaya bulan depan ya kamu tinggal ngikut budgeting bulan sebelumnya. Yang bikin sulit dari kelola gaji adalah kamu nggak punya budgeting. Ya udah, pokoknya sebulan ini aku makan siangnya budgetnya sekian. Udah bener belum? Bener cukup nggak gitu? Jangan-jangan nggak cukup. Nah, gaji kamu tuh belum tentu cukup. Bisa jadi tanggungan kamu tuh banyak banget. Bisa Iya. jadi memang gaji kamu UMR yang perhitungan untuk satu orang, tapi kamu sudah berkeluarga dan bukan istrinya nggak mau kerja, tapi istrinya bingung siapa yang mengurus anak karena daycare tidak disubsidi negara ya. Jadi memang nggak fair bilang gaji pasti cukup, kamu nggak bisa ngatur-ngatur. Oke. Wah, luar biasa ya. Ini kita lagi puasa tapi hajar terus ya pemerintah. Saya kalau di-trigger ngomongin negara agak ini emang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Agak-agak. Kan ini hak kita sebagai Iya. warga negara. Betul, Iya. iya. Aku ya? Ya, Iya. silakan. Alright. 6. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Beli baju Beli baju lebaran harus banget. Harus nggak beli baju Aku lebaran? jarang Iya. banget loh beli baju lebaran. Oh iya? Iya, jadi keluarga aku tuh kan sarimbitan total gitu ya. Jadi kayak tipe-tipe yang ibuku tuh bayar dulu biar lunas. Bayar dulu. Iya. Nih, 200.000 Jadi nyata ya. ibuku itu tipe yang apa-apa tuh harus seragam. Oh. Jadi misalnya wisuda aku yang bikin kebaya sekeluarga. Nah tapi jadinya dari tahun ke tahun banyak banget seragamnya. Kayak ya ini mah emang kita bikin seragam mulu gitu. Jadinya pas udah gede-gede gini tuh jadi jarang banget beli baju lebaran. Terus kita hanya menentukan kita mau pakai baju lebaran yang tahun berapa. Karena udah ada seragamnya. seragamnya. Udah macem-macem banget, kebaya ada, warna-warni, baju lebaran. Jadi aku jarang banget beli baju lebaran karena gak tau ya, tapi ini agak sedih sih ya mikirin ya. Aku berpikir culture baju lebaran itu dulu hadir kayaknya karena orang nggak beli baju selama 1 tahun, ngerti gak? Karena nabung semua untuk lebaran. Iya, jadi kayak benar. beli bajunya hanya pada saat lebaran aja. Karena juga beli baju kan dulu susah, harus datang ke departemen store Lalilu gitu. Jadi ada momentum kita lebaran bajunya baru karena effort sekarang Bisa kapan tuh? Bisa Iya, kapan kapan? beli baju. Sebulan sekali. Iya, Online. kayaknya udah gak relevan lagi Iya sih sih. beli baju lebaran. Iya, Nggak baik juga ya buat lingkungan fast Iya, fashion ini. untuk apa gitu. Menarik. Kamu beli baju lebaran ya, Manik? Alhamdulillah saya kalau dapat baju biasa giveaway. Iya, iya, iya. Oke, tunggu giveaway dulu ya kamu nanti. Ayo lo. 7. Tujuh. 7 mulu nih, ada apa nih sama 7 nih? Lucky Seven. Laki 7, 1, 2, 3, 4, 5. 7 apa nih? Aduh, apa tuh? Industri rokok, lobby pemerintah. Regulasi dipermainkan. Wah. Terus apa yang harus kau lakukan? Apa yang harus kita lakukan ya? Ini sebenarnya jadi pembahasan yang sering terjadi ya. Mungkin bukan cuma industri rokok, tapi hampir semua industri itu punya konflik kepentingan sama pemerintah. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya dikeluarkan tidak untuk menyejahterakan masyarakat, tapi untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara pemangku kebijakan dengan industri ini sendiri. Nah, industri rokok itu ternyata adalah salah satu industri yang
paling sering melobi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan ini jadi nggak mengatur mereka gitu ya. Salah satunya adalah pada saat COVID-19. Di saat COVID-19, industri rokok itu bahkan menyurati langsung presiden untuk meminta tidak adanya kenaikan cukai rokok. Yang sebenarnya kenaikan cukai rokok itu adalah keharusan mereka. Tiap tahun Ya, gitu ya? tiap tahunnya untuk dibayar kepada negara sebagai uang kesakitan lah ibaratnya, ya kan? Karena cukai itu kan sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya tuh namanya sin tax ya, atau pajak dosa atas konsumsi yang punya dampak eksternalitas negatif. Jadi sebenarnya industri itu punya tanggung jawab kepada pemerintah yang harusnya dijalankan, bukan justru mengemplang pajak, bukan justru main belakang lah gitu ya, atau markup dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu hal yang sering kali terjadi. Bahkan Indonesia ini dari risetnya Sehatka pernah ditemukan adalah salah satu negara dengan indeks interferensi rokok paling tinggi di dunia gitu ya. Setelah Jepang ya, karena Jepang kalau nggak salah rokoknya itu jadi industri BUMN ya. Negara ya. Kan jarang banget lihat orang rokok nggak sih di Jepang? Iya kan? Karena ada kesadarannya juga, tapi ya tadi karena dikontrol dan dikendalikan sama pemerintahnya secara langsung. Nah sekarang kalau kita, ya pemerintahnya pun juga nggak bisa kontrol. Bukan nggak bisa kontrol, mungkin secara political will tidak mengeluarkan kebijakan yang seharusnya bisa mengendalikan industri rokoknya ini ya. Jadi sayang sekali kita masih banyak sekali PR karena intervensi industri rokok sangat besar, mulai dari saat kampanye politik misalnya sudah ada yang dibantu, dibiayai dan lain sebagainya, sehingga ya tadi balik lagi ketika mereka menjabat dan terpilih, mereka harus giving back pada industrinya, bukan kepada masyarakat. Gitu. Kayaknya setiap tahun politik nggak naik kan cukainya. Betul, itu juga yang paling menarik. Oh iya, wow, Ada balas budi di situ ya. Betul. Iya. Setiap tahun politik cukai rokok nggak pernah naik. Nah, yang beda di tahun kemarin gitu ya, tahun politiknya naik, tapi setelah itu nggak naik. Setelah itu nggak naik, tapi kan karena itu kan Multi udah ya. janji Udah dulu janji. ya, gue 2 tahun ke depan akan naik, udah terlanjur itu Terlanjur soalnya itu, betul. tahun selanjutnya. Ya, jadi kita sempat juga advokasi. ingin berkata kasar. setiap kampanye politik tuh ya nggak pernah naik. Jadi udah udah berapa tahun tuh? 2014. Karena kan cukai rokok ini ada revisi ya, sempat ada revisi undang-undang cukai di tahun 2007 ada revisinya. Kemudian pertama kali masa pemilu itu di tahun 2014 hitungannya. Setelah itu. Jadi itu pemilu pertama nggak ada kenaikan cukai, 2019 nggak ada kenaikan cukai, 2024 ada karena dikunci. Iya. Dikunci. Jadi koalisi masyarakat sipil itu mengadvokasi supaya oke, naik cukainya 2 tahun aja langsung. Supaya di tahun kampanye politik tetap naik. Iya. Tahunnya setelah itu Malah nggak nggak naik. Jadi sudah terbukti Iya. ya asumsi-asumsi kita bahwa ada hubungan antara industri rokok dengan masa politik ini sendiri gitu. Tuh. Ya, Tapi gede banget nggak sih nyumbang ke PDB apanya nih? Apanya? industrinya? Industrinya. Oke, Belum ini pernah kan cari tahu. kalau kita bicara soal cukainya, kalau kita bicara cukai rokoknya aja itu memang berapa 200 sekitar 150 sampai 200 triliun ya per tahunnya gitu. Beda-beda angkanya. Tapi balik lagi kalau kita mau bicara objektif, angka beban kesehatan dan beban ekonomi yang ditanggung negara Lebih lebih gede besar. lagi. Boncos kita sebenarnya. Oke. Jadi di tahun 2013 kalau nggak salah risetnya Pak Soeharto Kosen itu sempat bilang kita dapat cukai rokoknya 2015 kali ya sekitar 150 T. Tapi beban negara akibat rokok itu 4 kali lipat dari devisa negara dari cukai. 4 kali lipat. Ya jadi itulah yang harus kita lihat ya. Kita tidak boleh melihat ekonomi ini di jangka pendek aja, tapi harus jangka panjang. Dan lagian mungkin kalau misalnya industri sering dibilang pahlawan yang penyumbang pendapatan negara karena pajak rokok, itu sebenarnya agak disinformasi ya, karena sebenarnya yang bayar cukai rokok itu ya konsumennya, bukan industrinya kan, gitu. Jadi ya siapa gitu yang jadi pahlawan sebenarnya gitu. Nggak ada kan gitu. Oke. Karena memang dibebankannya kan ke konsumen, bukan ke industrinya. Betul. Dan konsumen pun juga Keselnya. Jadi kayak konsumen udah dia bayar cukai untuk produk yang berbahaya, dia juga kena dampak penyakitnya dan dia harus ngeluarin dana lagi kan untuk berobat misalnya gitu. Jadi double burden juga buat konsumennya itu kan. Oke. Jadi udahlah ya, stop. Stop beli rokok ya. Ya, Adila. Oke. Tuh. 4. 4 dulu dari tadi ya.
1, 2, 3, 4. Yeay, ambil kesempatan. Kepo nih kalau kartu Kan nih. nih. Memang ya, kemasan rokok polos bisa meningkatkan peredaran rokok ilegal, juga tidak berhasil mengurangi konsumsi rokok. Oh, ini tadi kita udah sempet bahas ya. Tadi itu kaitannya sama Standarisasi dengan standarisasi. pedagang. Mau baca. Iya. Oke. Kalau ini sama apa tadi? Kemasan rokok polos bisa meningkatkan ilegal. peredaran rokok Ini ilegal. mungkin aku ngasih tahu POV-nya dari Ya. pejabat-pejabat itu ya yang So. bilang menolak nih dari DJ. Ada yang menolak. Oh iya. Dari Alot industri banget, juga. nah, pembahasannya alot banget. Ya, nih. Banyak katanya- sekali yang aku tidak tahu ya. Nah, iya nih makanya. Seru-seru. Makanya tadi yang dibilang ini polos itu bagian dari standarisasi ya. Jadi istilahnya ada yang ngomong standarisasi, ada yang bilang polos. Polos mungkin karena tadi warnanya sama kan. Iya ya. Mereka bilang kalau karena warnanya sama nggak bisa dibedain nih mana yang rokok legal sama rokok ilegal. Oh. Karena nggak ada brandingnya kan. Tapi masalahnya adalah itulah yang katanya rokok ilegal juga nanti bisa meniru apa namanya rokok yang udah distandarisasi atau polos itu kayak gitu kan. Jadi tidak bisa dibedakan antara rokok legal ilegal, jadi rokok ilegal jadi makin naik gitu. Tapi kan padahal apa namanya rokok legal dan ilegal itu dilihatnya bukan dari kemasannya, bentuk kemasannya yang kita tahu. Mereka itu ada beberapa kriteria dari bayar cukai apa enggak yang bisa kita lihat dari pita cukai namanya, yang tahu kan yang ditempel Iya. kayak gitu, itu bukti kalau emang kemasan itu rokok itu tuh udah dibayar cukainya, dan juga dilihat dari PHW atau peringatan kesehatan bergambarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ngelihat dari situ aja karena sebenarnya dengan apa tadi dengan tidak dikasih kemasan polos pun juga banyak brand-brand yang ilegal yang muncul juga gitu, yang malah jadi maksudnya tidak akan Tidak bisa dibedakan ya. Iya, tidak akan membedakan kayak gitu dengan yang rokok ilegal. Nah, untuk berhasil apa nggak mengurangi konsumsi rokok, tadi balik lagi kan ke awal, kenapa kita butuh ada standarisasi kemasan, karena untuk membuat kemasan itu tidak menarik gitu. Kalau di negara-negara luar sih udah terbukti ya, kayak Australia, negara-negara Eropa, Singapura kayak gitu udah jadi menurun sih. Tapi juga mahal kan konsumsi. ya harganya ya? Oh iya, Ah. iya, that's true. Makanya tadi kayak dari unsur harga, dari unsur kemasannya harus kita Semuanya benar-benar harus diatur ya, detail. Yes. Oke. Beriringan. Ya. Gila mau nambahin? Oh iya, ini kita kesempatan dapat 200.000 rupiah. Iya. Tapi kayaknya udah kejawab semua. 200.000 buat Kabel aja. deh. Oke, oke. Baik banget. Ikhlaskan. Monopoli edisi Aduh. Ramadan ya. Iya. Banyak aja Sedekah. Biar Iya, luar kembalinya biasa. berkali-kali lipat nanti. Alhamdulillah, insya Allah. Berarti aku. Ya, Ya. Kabel. Tujuh. Tujuh. Ada apa dengan 7? Aku ini ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. apa Bayar itu? nih. Bayar sewa rumah kos atau KPR. lagi 1 juta. Ya Allah, Bel dikasih 200.000 Ya ampun. keluar 200 juta. Kan nutup, wah boncos seperti cukai. Iya. Bayangin kalau gaji kalian cuma 3 juta, terus punya cicilan 1 juta. Ya Allah. jangan. Tapi secara hitungan sebenarnya masih ideal. Masih ideal. 50% soalnya. Tapi apakah dengan 2 juta kamu bisa hidup apa enggak? Itu balik Iya lagi. sih, kalau di Jakarta susah kali ya. Kalau di Jakarta kamu nggak bisa beli rumah KPR Nggak, bahkan sejuta. nggak bisa juga nggak akan dapet ya. Iya. Kos-kosan kayak apa coba 1 juta. Saya nyari di Menteng nggak nemu tuh. Iya tolong. Menteng Ya, dong. kayaknya enggak ya kalau di Menteng ya. Iya, Bella bayar kosan. Aduh, Baik, 1 ibu juta. kosnya aku bayar. Lanjut ya. Yap. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 7 juta. Jutaan lagi. suka banget. Nggak ngerti. Oke, nggak ngerti lagi nih. Oke, kamu nggak Lanjut nyampe aja, aja lanjut ya. lagi. Tapi nggak ada uangnya kok. Jadi aku tidak perlu berbagi. Iya. Tarif cukai naik, petani menjerit. Benarkah demikian atau ini hanya narasi industri? Aku dulu nih yang nggak ngerti apa-apa ya. Ya. Iya. Apa hubungannya si tarif cukai naik sama petani? Maksudnya si cukai naik harga rokoknya mahal terus jadi nggak laku terus menarik ya, petaninya POV-nya. iya terus jadi Iya. petaninya nggak dibeli. Emang selama ini dibeli dengan harga layak? Apakah emang selama ini petaninya yang kaya? Emang Bagus. berhubungan? Oke, siapa yang mau jawab? Ini dia pertanyaan yang sangat kritis ya. Dan memang seharusnya itu yang jadi pertanyaan kita semua. Jadi selama ini memangnya
petani tembakau itu sendiri sudah sejahtera. Betul. Dibeli sama industri rokok ini yang ternyata mayoritas di antara pemilik-pemiliknya ini adalah orang paling kaya di Indonesia. Gitu. Kita lihat kesenjangannya. Pengen menyebut tapi nggak usah deh, ntar aja. Terus Ya kita lihat aja kesenjangannya seperti apa. kesenjangannya di kota yang ada industri rokok paling besar itu, cek deh UMK-nya berapa, aku udah pernah cek. Oh, berapa? Kecil banget, Berapa kayak ya 2 juta sekian aja gitu, lebih banyak tuh THR kita. THR kita ya? Aku belum cek lagi ya 2025. Iya. Cuman kecil banget, bahkan nggak setara Karawang atau Cikarang yang kota industri. Industrinya gitu. ya. Jadi memang benar bahwa ya industri rokok sekalipun gitu ya. Ya dia betul memberikan pekerjaan, tapi apakah pekerjaan yang layak? Apakah pekerjaan yang memang seharusnya didapatkan oleh para pekerja juga. Nah, kalau bicara soal petani, jadi selama ini memang petani kita itu selalu dapat harganya yang tidak manusiawi karena adanya mekanisme atau sistem tengkulak. Jadi diberi sama tengkulak harganya murah, terus akhirnya dijual lagi dan lain sebagainya. Ini saya pernah dapat pengalaman ya teman-teman. Jadi pergi ke satu tempat di daerah sekitar Temanggung, ada tembakau sawah sama tembakau serintil. Beda jenis. Tembakau serintil itu yang di daerah pegunungannya, sementara tembakau sawah yang ada di bawah gitu ya. Tembakau serintil memang akhirnya punya harga yang jauh lebih besar karena dianggap produknya premium, Ya. Produknya premium. Akhirnya petaninya pun dibayar sangat besar. Tapi ya balik lagi, petaninya pun juga hanya petani tertentu dan mereka jadi masuk ke dalam koalisi-koalisi petani itu gitu ya. Nah sementara kalau ini perbandingannya ya, sekitar kalau nggak salah untuk serintil itu sekilonya bisa sampai jutaan, 1 jutaan. Sementara kalau tembakau sawah gitu ya yang ada di bawah itu harganya paling Rp30.000. Jauh. Dan itu semuanya mekanismenya ya dimonopoli sama tengkulak. Gitu. Jadi petani pun sebelum cukai rokok naik udah sangat sengsara gitu. Dan kalaupun cukai rokok naik itu kan justru kita menuntut industri memenuhi tanggung jawabnya. Iya kan? Hak petaninya. Iya, gitu. Dan cukai pun akhirnya kita punya mekanisme namanya dana bagi hasil, cukai hasil tembakau. Di mana cukai yang dibayarkan gitu ya, itu harus kembali juga buat masyarakat. Sekian persen dari DBHCHT, 3% dari DBHCHT itu, 3% dari total pendapatan cukai rokok, itu kemudian jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang ditransfer ke daerah-daerah. Gitu. Dan akhirnya salah satu alokasinya adalah untuk meningkatkan gitu ya, untuk meningkatkan kapasitas petani supaya mereka bisa punya produk yang lebih baik, skill yang lebih baik dan lain sebagainya. Tapi ya balik lagi sayangnya hal-hal seperti itu tuh masih sulit untuk bisa diakses sama petani karena di beberapa tempat bahkan petaninya diminta bikin proposal sendiri untuk bisa akses itu gitu. Iya, bayangin petani suruh bikin proposal dulu buat ngakses Gimana itu ya? Gimana mereka juga bisa tahu gitu. Jadi akhirnya ya kalau menurut kita ya ini akal-akalan industri aja. Mereka ya sangat jahatnya adalah mereka menggunakan petani sebagai alat melindungi kepentingan industri mereka. Jadi bumper. Tapi berarti menyelesaikan masalah nggak ketika ada regulasi untuk semua petani misalnya gitu ya, bukan cuma tembakau aja, ada harga dasarnya kah atau si tengkulak ini di-cut kah gitu, itu akan menyelesaikan masalah atau tidak? Ya tentu ya. Jadi memang harus ada regulasinya juga yang bisa dipegang sama petani dan juga membantu mereka bisa punya bargaining position yang lebih tinggi gitu, lebih besar. Karena kan ini selalu jadi permasalahannya ya. Jadi seolah-olah mereka bukan orang yang punya bargaining position yang besar, jadi ya mereka harus tunduk sama harga yang dikasih tengkulak gitu. Padahal kan mereka yang menanam. Jadi VOC kamu tuh. Jadi tuh kalau misalnya petani tembakau sama tengkulak, petaninya tuh cuman sebagai price taker bukan price maker. Jadi ya tengkulak mau ngasih harga Berapapun harus berapapun dia terima. terima, daripada kayak tembakaunya busuk nggak laku ya dia nggak dapet apa-apa gitu. Jadi ya kalau tengkulak ngasih harga murah ya udah deh gitu kayak terpaksa gitu karena emang cuma punya bargaining positionnya cuma price taker aja bukan price maker petaninya. Tapi bisa jadi mereka miskin banget dong, misal kayak Makanya udah banyak juga sebenarnya mereka itu pengen alih tanam. Maksudnya beralih dari nggak jual nggak nanam tembakau tembakau lagi. tembakau lagi karena banyak ketidakpastian juga musim dan ini juga karena tengkulaknya. Tapi lagi-lagi tidak didukung oleh pemerintah dalam hal logistik dan yang lain. Terus mereka juga butuh
ini kan siapa nih yang akan beli produk aku Ya. kayak Iya, gitu. iya, iya. Padahal sesuai banget kan dengan keinginan pemerintah sekarang yang pengen ketahanan pangan gitu. Nanam yang emang bisa dimakan, kalau tembakau kan nggak bisa kita makan kan. Oke. Jadi emang dukungan dari pemerintah dari mulai standar harga nggak ada, terus dukungan untuk kali tanamnya juga setengah-setengah. Jadi mereka ya mau nggak mau kayak gitu. Masih tetap di situ ya. Masih tetap di situ. Sayangnya ya gitu dijadikan alasan untuk nggak naikin cukai, padahal jauh banget gitu Betul, kan. betul. Cukai dan petaninya. Petaninya. Iya. Ya inilah kisah-kisah sedih yang harus kita ratapi dari main monopoli ini. Baik. Oke. Dan saya ya. Kamu ya? Betul. 8. 8. Ini benar ya, ini ada apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak lagi. Sisihkan dana buat nikah nih. Ya. 300.000. Ya boleh lah. Jangan 300.000. Berapa juga disisihin. Iya. Semua nih THR aja. Enggak dong, nikahnya apa nih maksudnya? Kalau untuk investasi lagi beli rumah atau apa gitu kan bagus ya. Pernikahan, bukan Oh ya, untuk ini bagus wedding. nggak kak buat Ya, apa tuh? Iya. nikah nabung? Kisi-kisi buat Kan nikah yang bagus. lagi tren banget tuh di TikTok nikah nikah di Siri. KUA aja. nikah Oh, di iya. KUA aja. Iya. Aku 2013 nikah di rumah aja. Aku cuman ngundang kayak 10 orang temenku. Itu unpopular banget ya pada Iya. saat itu. Saya bayar dulu, saya bayar dulu. Bayar dulu boleh. Bismillah nikah. Terus bahkan suamiku waktu itu karena temennya dia banyak banget, dia nggak ngundang siapa-siapa, dia cuma ngundang satu bestinya doang karena kayak tanggung gitu loh. Kalau yang ini diundang, jadi yang ini diundang ya gitu kan. Dia jadi cuma ngundang satu orang doang. Abis itu ya udah keluarga, dan keluargaku tuh nggak besar. Jadi ayahku cuma 4 bersaudara, ibuku cuma 5 bersaudara. Jadi beneran kecil banget kan keluarganya. Abis itu setelah akad di rumah ke panti jompo. Jadi bikin prasmanannya di panti jompo. Kayak syukuran, gitu ya, berbagi. Iya, jadi terus ayahku bawain, kan di Bandung ya, bawain gamelan Sunda, itunya tuh di panti jompo. Iya, Menghibur menarik mereka sih. juga. Menghibur gitu. mereka juga. Itu karena ibuku mellow sebenarnya, kayak masa sih nikah gini doang di rumah, ngapain ya kita? Oh, tetap Gitu. ada yang perayaannya. Pengen ada gitu. perayaannya, tapi Iya. mager banget kalau harus di gedung. Iya. Jadi ya udah di panti jompo, dan itu katanya tuh selama panti jompo itu berdiri dari zaman Soekarno baru cuman ada 2 orang yang pernah merayakan pernikahan di situ. Demi apapun. Oke. Jadi Seru dua banget. orangnya adalah Tahija sama suami atau Bukan dong, ada orang lain Suami-suaminya ya. dong. Cuma kayak ini apalagi bulan Ramadan gini ya, semua orang tuh nyumbangnya tuh panti asuhan loh. Iya. Ya kan, panti asuhan tuh kaya raya banget loh di Iya, bulan ya. Ramadan ini. Bahkan katanya jadi banyak anak-anak cabutan, jadi banyak yang kayak Wow. bener Ngaku-ngaku iya, nih, ngaku-ngaku. Jadi anak. kayak ditanya anaknya ada berapa, 50 gitu, padahal aslinya dia cuma 20, tapi tinggal panggil anak sekitar buat dibikinin acara karena orang tuh mau banget spending buat panti asuhan. Iya. Tapi panti jompo tuh jarang banget, padahal tuh mereka tuh kesepian gitu loh. Meskipun sebenarnya satu sama lain seru ya kalau sehari-hari, cuman kan jarang ada acara-acara gitu. Iya. Jadi yang mau bikin acara pertimbangkan di panti jompo. Seru banget loh, nenek-nenek tuh mau banget berikutan joget, itu tuh mau banget. Seru juga ya seru mereka. banget. Wow. Anti mainstream Iya, ya nggak iya, kepikiran iya. sih. Baru denger sih aku ada yang rayain nikahannya di Di panti panti jompo. jompo. Iya, terus kan aku 3 bersaudara. Pas adik aku nikah juga jadi aku panti jompo lagi karena kayak Oh, iya, iya. ayahku ternyata nggak apa-apa kita nggak nikah di gedung. Emang nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Kalau dipikir-pikir ya nggak apa-apa ya. Bukan salah satu rukun nikah juga kan? Di gedung. Bener. Silahkan Dila. Oh iya. Nah, mungkin ini yang udah siap nikah. Aduh. Aduh. 6. 6. Oh, Pak, di belakang ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, terus kalau lihat nih. Kesempatan Kesempatan. lagi. Kartu Selalu ini. dapet ya. Karena banyak fun fact. Setuju nggak kenaikan tarif cukai rokok bikin rokok ilegal marak? Jelasin. Ilegal bener tadi ya? Nggak dikocok nih karena ini kayak ilegal. Setuju nggak kenaikan tarif cukai rokok bikin rokok ilegal marak? Sebenarnya nggak setuju ya pasti, karena kenaikan tarif cukai rokok ini mungkin sebenarnya tanpa kenaikan cukai rokok pun rokok ilegal tuh sebenarnya ya beredar aja aja ya. gitu kan, Iya. ada aja gitu kan. Nah justru kalau menurut aku adanya kenaikan cukai itu akan bisa menambah penegakan terhadap peredaran rokok ilegal itu sendiri, karena tadi kayak yang dibilang Manik, ada dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu kan alokasinya 10%-nya untuk penegakan hukum ya, dan untuk
penindakan terhadap rokok ilegal juga gitu. Jadi ya tadi cukai naik atau enggak, rokok ilegal tetap ada, tapi kalau cukai rokoknya naik itu alokasi untuk penegakan hukum untuk memberantas rokok ilegal juga bisa lebih makin maksimal lagi gitu. Dan bisa menyelamatkan anggaran negara juga harusnya Iya, gitu betul. ya. Nanya. Iya, tetap nanya. Iya, iya. Iya. Dapat uang? Dapat 300 Yeay, akhirnya setelah bersedekah terus. Iya, terima kasih. Jadi yang disebut rokok ilegal itu beneran rokoknya dikemas ya? Iya, Iya. kayak Aku rokok pikir biasa ada juga yang bungkusannya. kayak di ngelinting sendiri. Oh, itu tingwe beda lagi Oh, beda sih. lagi ya? Iya. Oke. Udah gitu dong. Tapi Tiwa ada juga yang ilegal. Iya, Tiwa juga ada yang Nggak- ilegal. nggak Ini. Kan memang banyak produknya gitu ya. Iya. Even dia udah ada kemasannya juga, bisa aja dia ilegal karena dia nggak bayar cukai Oke, misalnya. Kan ada kerugian negara juga di situ. Dijualnya di mana? Apanya? Tingway-nya. Bukan kalau rokok ilegal yang nggak ada cukainya, berarti kan nggak mungkin masuk supermarket, nggak mungkin masuk Iya, minimarket. nggak Nah, itu supermarket. jualnya di Di warung-warung pasar-pasar, warung-warung gitu. yang Di Jakarta? Mungkin di Jakarta Mungkin di ada, Jakarta tapi ada ya, mungkin bisa lebih jadi. banyak di Di daerah daerah-daerah gitu kayaknya kali ya. ya. Kayak online pun juga mungkin aja ada. Iya. Bener juga, oke. Oke, apa ya? Tujuh. 7. Ini dapatnya mulu ya. Angka 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi. Harga sembako naik, belanja nambah. Bayar 200.000. Ya bayar dulu, Bel. Bayar dulu. PPN juga naik tuh kayaknya. Tapi harga sembako tuh naik terus loh. Maksudnya ketika Real ngomongin ya? harga sembako itu juga banyak orang-orang yang memang gajinya ngepas banget itu tuh di mereka tuh berasa banget ini tuh semuanya naik loh sampai gajinya jadi nggak cukup gitu. Apalagi mau lebaran itu jangan pura-pura kaget ya, harga sembako itu pasti naik gitu. Banyak yang pura-pura kaget, "Hah, ini kok naik?" Emang tiap tahun Emang dia tiap tahun. naik. Iya. Pas mau masuk bulan Ramadan juga kan Iya, ada udah kenaikan naik. Tapi gitu. ini nggak apa namanya kenaikan harga sembako ini sejalan nggak sama Oh, kenaikan? tentu tidak. Oh, enggak ya? Tentu Kenaikan Tidak gaji sejalan itu. dengan apa? Lanjutin dulu. Kenaikan pemasukan kan? pemasukan, betul. Enggak dong, Enggak ya? enggak sejalan. Maka sempat ada, aku juga sempat bikin kontennya ya, tapi aku lupa angka detailnya. Intinya kenapa anak Gen Z ini jadi lebih sulit untuk jadi punya rumah, untuk investasi, karena memang si inflasi versus kenaikan UMR tuh nggak sebanding. Nggak sebanding. Nah, itu tuh yang suka marah-marah sama Gen Z, dipikir kembali. Nah, siapa yang marah-marah? Bila ternyata mereka sengsara Sengsara juga. Iya, susah banget. Oke, Oke, next. up. Tujuh. 7 lagi. Ada sesuatu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeay. Apa itu? Cukai rokok nggak naik, BPJS defisit. Seluruh Seluruh pemain wajib bayar. Ah, sorry 30.000. banget, maaf ya guys. Kita hitungan bawa BPJS. Wah, bayar 30.000. Gotong royong katanya. Gotong royong. Nah, ini sebenarnya nunjukin ini juga loh, permasalahannya sama. Jadi di BPJS ini kan kita semua sistemnya mekanismenya adalah gotong royong. Iya. Iya. Tapi akhirnya ya mayoritas dana BPJS pun juga keluar untuk penyakit tidak menular. Yang dimana salah satu faktor risiko paling tingginya adalah Adalah rokok. Jadi kayak sama aja kita juga patungan untuk ngobatin masalah rokok ini. Iya ya. Kenapa bukan perusahaan ya yang bayar? Nah, iya. Taicha pasti udah denger kan yang waktu ada wacana BPJS nggak boleh dipakai buat biayain Yang Iya, iya, rokok. dengar, rokok. Nah, dengar. kalau tanggapan Taicha gimana tuh dengan Itu wacana kan, itu? Ya, Iya, menurut bisa aku kita tuh iya, diskusikan. aku kan aduh aku anti rokok banget ya, aku dan suamiku kayaknya. Karena banyak banget gini, kemarin kami bikin konten anak milenial anak Gen Z itu ya kalau mau nikah tuh banyak banget ya aturannya ya. Oh, ini yang ini red flag, itu red flag, ini red flag gitu ya. Nah. Millennials tuh ya mau nikah asal nggak judi, nggak rokok, nggak miras. Kayak easy banget gitu kan. Gitu ya. Kayak gampang gitu kayak. Enggak dong, kamu nggak boleh banyak hal gitu. Nah, jadi sebenarnya perkara kalau nggak di cover BPJS tuh aku iya banget. Orang pasti mikir ulang karena mahal kan. Meskipun mungkin yang menjadi repot adalah keluarganya ya. Di Indonesia itu banyak banget tuh orang yang kayak bapaknya sakit satu keluarga, susah membuat boundaries gitu kan. Iya. Jadi akan merepotkan banyak orang. Cuman satu hal nih kalau ngomongin BPJS kalian ya, kalau kamu mampu bayar asuransi pribadi sih menurut aku. Karena nggak sanggup itu si BPJS menanggung seluruh rakyat Indonesia kan. Jadi bayar aja ya udah, kita anggap sedekah ya supaya berkah. Meskipun mungkin sebagian dipakai buat orang yang merokok dan penyakit-penyakit tidak menular itu tadi, tapi at least kalau memang kamu sudah mampu membayar asuransi kesehatan pribadi, yuk beli asuransi kesehatan pribadi supaya patungan BPJS-nya bisa dipakai untuk orang yang benar-benar nggak mampu. Yes. Karena memang sistem BPJS itu ya dibentuk untuk gotong royong ya, Patungan mekanisme kan, jatuhnya kan. hitungannya. Jadi dari situ
memang kerelaan hati masyarakat gitu ya untuk bisa saling bantu satu sama lain. Dan memang ya ini apa namanya pro kontra sih ya, orang yang rokok dikasih asuransi atau enggak, karena ya kalau kita bicara secara keseluruhan seharusnya tetap dapat menerima asuransi kesehatan. Tapi kalau ngomongin asuransi kesehatan swasta enggak? Karena itu kan masuk ke Pengecualian. risiko kan, Iya, ya risiko. mereka mengambil risiko itu kan. Iya. Jadi Antara kalau ngerokok nggak boleh ngambil asuransi swasta atau kalau Lebih udah mahal. punya Lebih penyakit? mahal. lebih mahal daripada gitu. orang tidak merokok. Betul. Kamu bisa berbohong, enggak kok nggak ngerokok, tapi nanti kan penyakitnya muncul gara-gara rokok, Iya jadi sih. nggak bisa Iya. bohong anyway. Iya. Gitu. Oh, iya. Tuh, itu memang harus ada mekanisme penghitungan yang seperti itunya juga Iya, ya. Karena kan iya, mereka iya. punya risiko yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang enggak gitu. Iya. Betul. Tapi Seru sekali. mungkin sebenarnya kita goalnya gimana caranya supaya kita nggak patungan untuk menanggung orang Betul. yang ngerokok ya, Betul. penyakit Iya, yang ngerokok betul, harusnya betul. usahanya. Betul. Bukan. That's why kebijakan yang dibuat harusnya lebih prevention. Iya. Gimana mencegah Juga karena orang mau berhenti merokok juga kayak susah ya di kalau lingkungannya Iya. masih kayak gini mau ngumpul kanan kiri ngerokok, maksudnya buat laki-laki ya. Terus harga juga masih murah, masih Stay kayak ada terjangkau. unek-unek. Iya. Udah narik napas gitu kan. Enggak, iya soalnya tuh bukan cuman perkara gini, ketika kita ngomongin lingkungan kan iya masih cowok nggak ngerokok, masih ada yang kayak gitu juga. Iya. Tapi juga si lingkungan ini juga nggak berhasil loh membuat orang berhenti merokok. Yang bisa bikin orang berhenti merokok adalah dirinya sendiri. Makanya banyak banget tuh istri-istri yang kayak nanti kalau nikah sama aku akan berusaha membuat dia berhenti ngerokok. Nggak I can bakalan. fix you, I can fix you. Iya, tidak bisa ya. Aku Nggak ngasih bisa sih. aja, nggak bisa. Itu Iya, rokok lebih iya. penting daripada kamu. Iya. Ya kan, rokok jelas lebih penting daripada istrinya, daripada anaknya Iya. gitu. Jadi dari awal preventif lagi ya, jangan nikah sama yang ngerokok aja. Iya. Setuju sih. Udah ada calonnya soalnya kalau di. Siapa Oke, nih? tadi siapa ya? Aku. Tadi Siapa? Teja Teja berarti ya. berarti. Wih, 12. Nyusul nih kayaknya nih. Bisa nih ya. Bismillah. 1, 2, 3. 9, 10, 11. Oh iya. Weh, kejutan. Kejutan. Oke. Ih, dikurangi nih duitnya. Kejutan banget sih. Beneran terkejut sih kalau ini ya. Terkejut sih, oke. Dipalak nih. Ya Allah, dipalak nih merokok. Harga rokok stagnan, harga kebutuhan pokok naik, biaya kuliah atau UKT naik, BBM mahal dan dioplos. Wow. Tapi cukai rokok tetap santai. Kamu pun kehilangan daya beli. Aduh, ini udah kondisi Kena kayak gini. inflasi duit kamu. Kita juga Coba mau baca. kehabisan ya. Iya. Kena ini ya. Parah sih. Betul nih, harga naik ya. Harga-harga yang maksudnya barang-barang yang kita butuhin Yang itu esensial. malah- Iya, yang esensial esensial. malah naik ya, tapi yang justru bikin kita melarat dan sakit-sakitan Malah nggak naik. Iya. Iya. Tapi sebenarnya ini sih dua hal di sini ya. Kalau ngomongin ini ya, dua hal yang sebenarnya harusnya jadi prioritas utama tuh emang pendidikan dan kesehatan dulu. Si rokok tuh salah satunya kan masuknya di kesehatan ya. Iya. Pendidikan harusnya dijamin sama negara, kesehatan harusnya dijamin sama negara, bukan dikapitalisasi gitu. Yang terjadi sekarang kan karena pendidikan dan kesehatannya dikapitalisasi, apalagi kayak perkara rokok gini ya. Ya. Sangat wajar. Tapi kan ya, kita lihat juga pendidikan sama kesehatan katanya Prioritas pendukung. pendukung. Betul. Ya sudah. Ya sudah, nggak apa-apa. sudahlah. Kita kan tidak perlu selalu seprinsip dengan semua orang. Tapi itu prinsip yang memaksakan satu negara. Jadi Oh, karena pemerintah kan yang bikin. Iya. Oke, ayo Oke, Dila. aku lagi. Deg-degan dikit lagi sampai. 8. Yo, jauh banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Aduh, imun drop. Ini vitamin. Kena sakit ya. Iya nih, Paling sering terpapar terpapar asap rokok ya. rokok. Iya, nih. aduh jangan sampai deh. Perokok pasif jadi kena Tapi ternyata getahnya. yang punya lingkungan yang tidak merokok tuh privilege banget ya. Iya. Bener. Iya kan? Di Indonesia sih ya. Aku tuh nggak ada yang ngerokok sama sekali. Maksudnya 50.000. keluarga suami, Banget keluarga ya. aku. Nggak ada, jadi beneran kayak nggak relate yang nanti lebaran gimana ya anakku lagi kumpul keluarga terus ada yang merokok. Aku ya nggak ada keluarga aku yang rokok. Wow, privilege. Privilege. Iya itu privilege Bener, banget privilege kan. Kesehatan jadi privilege ya. Iya ya, ironisnya Dan kayak gitu. minimum loh nggak ngerokok itu. Iya. Iya. Dan FYI ya, ini ngomongin soal apa orang asap rokok segala macam. Jadi ternyata WHO itu nemuin dari 8 juta kematian akibat rokok, 1 juta sekian diantaranya itu adalah perokok pasif. Oke. Bayangin, jadi kayak mereka padahal nggak mengkonsumsi, cuman terkena asapnya aja tapi bisa jadi korban gitu. Iya. Jadi emang privilege. Iya ya, Bisa dan jadi jadinya privilege. anakku tuh jadi melihat karena aku juga brainwash dia rokok seberbahaya apa ya, karena kan anaknya cowok itu rawan banget Ya. tiba-tiba SMP SMA ada temen yang ngerokok kan.
suatu hari tuh kami naik taksi, abis itu di sininya tuh ada rokok. Supir taksinya nggak ngerokok ya, tapi dia rokok. Terus pas turun kayak, "Bu, we cannot trust him." Kenapa? Dia tuh merokoknya tuh merokok beneran, Bu, even bukan vape katanya. Jadi dia merasa kayak orang-orang yang perokok adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya karena untuk dirinya sendiri aja dia memasukkan zat-zat berbahaya. Dia umur 10 tahun. Jadi kayak Pikirnya udah ke arah Iya, situ iya, ya. brainwash aku berhasil. Iya. Bayangin Sejak anak-anak dini. Iya, bayangin anak-anak yang hidup di keluarga yang ngerokok, mereka nggak akan Iya, mikir mereka ke arah melihat situ itu sih. familiar aja. Iya, Ya, normal aja. It's a normal thing. Dan Ngerokok. justru malah jadi mencontoh ya kalau hidup Iya. di lingkungan dengan Kan keluarga itu banyak perokok. banget anak-anak kecil yang ngerokok dari SD karena bapaknya kayak ya udahlah. Iya. Iya. Indian juga dia ngerokok. Dinormalisasi aja gitu. ya. Iya. Astaga. Aduh, Kelihatan capek normal. banget. Dari Teteh. penelitian Aduh, juga gue stres. Bener. Iya. Dari penelitian apa? Dari penelitian yang terbukti kayak parents orang tua yang smoking itu kemungkinan anak menjadi perokok itu lebih tinggi daripada keluarga yang nggak perokok. Iya, iya, iya. Karena itu tadi. Jadi valid Normal. privilege ya. Dan Iya, anaknya Teh Ica itu hutan banget ya. Green flag, green flag. Oke, Oke, siapa? siapa? Sih. Bella ya? Aku tadi udah. Oh, kamu udah. aku Oh, belum. belum. Sudah Aku Dila. tadi. Bilang kamu udah bayar kan? Udah. Kali 30 Ini 50. semua pemain. Enggak Enggak, dia. itu Oh yang ya, ini. aku tadi Ini. imun drop. Oke, Nah. 6. Nyampe. 3. Oh iya sampai. THR cair. Aku dapat dulu kan 3 juta. Enggak sudah. Ini artinya game selesai. Game selesai. Udah balik ke titik awal. Gak dapat THR cuma sekali. Padahal kalau ngelewat tuh dapat 300.000 ya? Iya. Tapi kamu nggak ngelewat. Ulang lagi. Oke, udah. Kita hitung. Sekarang kita hitung. Kita hitung. Siapa yang cuan paling Satu. cuan? Dan saya yang tersisa. Aduh. 6, Ini jadi kepikiran buat ponakan ya. 10, 11, Kamu kasih uang palsu. Jahat kamu. 15. Gimana sih? Kok kayak nempel-nempel nih printnya? Kalau bukan uang beneran berbeda ya, nggak kasar. Oke, ini rekapitulasinya. Dila dengan hasil raihan sekitar 3.030.000 rupiah. Nambah 30.000. THR-nya nambah. Berkembang biak sedikit. Bella dari 3 juta menjadi 2.070.000 rupiah. Biar kosan sih, Bella biar kosan. Gara-gara Itu 2,4 ya. Manik dari 3 juta jadi 2.470.000 rupiah. Alhamdulillah. Teh Ica dari 3 juta jadi 2.870.000 rupiah. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, jadi kita udah beres main monopolinya. Mungkin ada banyak hikmah yang bisa kita petik ya dari bermain monopoli ini di tengah bulan Ramadan gitu ya. Aku mau tanya-tanya mungkin masing-masing dari Dila dulu, apa hikmahnya? Apa yang dipelajari dari sini? Hikmahnya mungkin kita bisa bikin alokasi budget ya, budgeting gitu, berapa persen anggaran yang kita dapat gitu atau dari gaji kita, dari pendapatan kita untuk alokasi-alokasi yang sifatnya wajib, kebutuhan, keinginan, bahkan itu untuk dana darurat gitu, sehingga nggak ada lagi tuh alokasi untuk barang-barang yang nggak berguna atau yang nggak ada faedahnya gitu, seperti misalnya rokok. Nice. Kalau Bella? Iya, kalau menurut aku tadi seru ngediskusiin ini sih tentang Isinya aja. kartu ya. Iya, terus minta pandangan dari Teh Ica gitu kan, dari segi finance-nya kayak gimana nih sebenarnya rokok atau konsumsi rokok gitu buat keluarga. Kita juga jadi banyak belajar ya. Yes. Kalau sulit gitu, kalau kita di keluarga kita ada yang merokok, financial planning kita bisa ambiar kayak gitu. Jadi ya mesti hindarin sih. Nice. Teh Ica? Kalau aku mau nanya aja, kalau beneran ngaku sayang anak sama istri, berani nggak berhenti ngerokok? Langsung ya. Iya. Saya kebetulan udah nggak ngerokok, jadi sudah siap untuk anak istri. Silakan DM di bawah ini. Di bawah ini. Jadi nyari jodoh. Tapi kalau bisa di wrap up, ini seru banget kita main monopoli sekaligus sharing story-nya Teh Ica, story-nya kita juga gitu ya, soal pandangan masing-masing terkait dengan masalah rokok, masalah keuangan, masalah keluarga dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita bisa sama-sama belajar bahwa ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita prioritaskan, karena di kehidupan sehari-hari kita itu udah pasti gaji kita akan kepotong gitu ya, sama alokasi-alokasi yang memang sudah sepertinya akan kita keluarkan, entah itu uang makan, uang bulanan, tadi potongan kos dan lain sebagainya, atau mungkin juga kita bisa mengalokasikannya untuk hal-hal yang positif kayak tadi kasih donasi atau ada Jumat berkah gitu ya.
Yang tentu itu nilainya tadi kita hidayahnya adalah malah dapat lebih gitu ya uangnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita menghabiskan uang untuk hal-hal yang negatif tadi tiba-tiba harga rokok masih murah terus kita tetap beli, ya tentu akhirnya jadi sia-sia dan mubazir gitu ya uangnya. Ya ini adalah podcast pertama kita, Share Our Story. Kita akan dapat lebih banyak lagi cerita-cerita menarik dari expertise di bidangnya masing-masing dengan caranya masing-masing. Dan makasih kita ucapkan sama teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan kerusuhan kita bermain monopoli ini. Dan alhamdulillah kita semua dapat THR. Semoga ya dapat THR. Dari yang bohongan jadi yang beneran. Amin. 2 kali lipat ya kalau bisa Benar. kan dari yang hari ini. Amin. Kata Prabowo dibayar THR itu amin seminggu sebelum Lebaran gitu ya. Jadi mohon diingat. Ini belum ya. Oke, Sobat Sekitar, itu tadi sharing-sharing kita atau cerita-cerita kita terkait dengan finansial ya. Dan mungkin teman-teman di sini yang punya cerita juga terkait dengan finansial di rumah tangga ataupun ya anak kos gitu, boleh share juga cerita kalian di kolom komentar. Ya, dan jangan lupa terus saksikan podcast Share Our Story, termasuk diantaranya dengan follow akun Indonesia SOS atau Save Our Surroundings. Dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Save Our Surroundings, lindungi kini nanti. Yeay.